Halo, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung. Oke, apa kabar? Apakah semuanya sehat? Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, saya mau tanya dulu apakah suara saya terdengar cukup jelas nih di teman-teman? Halo semuanya, sudah cukup jelas ya? Oke. Oke, teman-teman terima kasih banyak ya sudah join di IG Live perdana dari Parenting Series. Oke, sudah jelas ya Mbak Prima. Terima kasih Mbak Prima. Oke, hari ini mungkin saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dian Kairunisa. Saya adalah seorang school counselor sekaligus pendidik dari Sekolah Pilar Indonesia. Oke, sebelum kita mulai IG Live pada malam hari ini, mungkin saya mau jelaskan mengenai apa itu Partis. Sebetulnya Partis atau kepanjangan dari Parenting Series adalah sebuah platform yang memang dibuat untuk menjadi wadah bagi teman-teman nih yang mau memperdalam ilmunya dalam dunia parenting. Oke, jadi nanti nih untuk ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak muda boleh banget loh untuk bergabung. Calon orang tua juga boleh banget untuk bergabung di account kita. Oke, hari ini kita mau membahas topik yang sebetulnya cukup hangat, apalagi di era teknologi saat ini ya, yaitu tentang anak dan gadget. Temanya adalah pusing lihat anak main gadget. Yuk kita kenali aturannya. Tentu saja hari ini saya nggak sendirian, nanti saya akan ditemani oleh salah seorang psikolog anak bernama Mbak Saskia Aulia Prima. Mungkin banyak ya dari teman-teman nih yang sudah mengenal psikolog muda kita satu ini. Oke, sambil menunggu Mbak Saski dan teman-teman untuk bergabung, saya mau ketik topik kita pada malam hari ini. Sebentar. Oke. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol kurang lebih selama 1 jam ke depan. Nanti teman-teman yang punya pertanyaan, boleh banget loh untuk tuliskan pertanyaannya di kolom komen di bawah ini. Nanti di 15 menit terakhir kita akan bahas ya pertanyaan dari teman-teman. Oke, ini sepertinya Mbak Saski sudah mulai join nih. Hai, selamat malam, Dian. Malam Saski. Apa kabar nih Mbak Saski? Hai. Baik ya, Alhamdulillah. Gimana Mbak, keluarga sehat dan si kecil? Alhamdulillah sehat sekeluarga. Miss Dian gimana sekeluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Saski nih suaraku jelas nggak nih kedengeran? Jelas banget. Suaraku kedengeran gak ya? Suaranya Mbak Saski jelas sih di aku. Oke, thank you, thank you. Oke, mungkin aku mau say thank you dulu nih sama Mbak Saski udah meluangkan waktunya untuk nanti kita ngobrol-ngobrol nih sama keluarga Parenting Series. Nanti kita mau ngobrol nih Mbak tentang topiknya anak dan gadget. Aku tadi sudah bingung sih sebelumnya. Aku mau kenalin dulu ya Mbak Saski. Boleh, Meskipun boleh, pasti boleh banget. udah kenal. Belum, belum, belum. Oke, jadi psikolog muda kita hari ini bernama Saskia Aulia Prima. Beliau adalah psikolog anak ya Mbak, sekaligus co-founder dari Tiga Generasi. Mbak Saskia juga merupakan salah satu dari autor buku Anti Panic Series, yang sekarang sudah ada 3 ya Mbak seriesnya. Udah ada Ada 3, Anti Panic, alhamdulillah. alhamdulillah sudah ada Anti Panic Series kehamilan, Anti Panic Series mengasuh balita ya,
sama satu Mbak lagi anti Mbak Tita. Mbak Tita ya di bawah 3 tahun. Oke, sama Mm-mm. anti panik series pernikahan. Keren banget nih Mbak Saski. Mbak Saski mungkin mau menyapa dulu nih teman-teman dari parenting series yang sudah join di kita malam ini. Halo teman-teman keluarga Parenting Sari, selamat malam. Terima kasih hari ini udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nanti diskusi sama Miss Dian bisa membantu ya kepusingan kita sebagai ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah di kala-kala seperti ini. Oke, thank you banget nih Mbak Saski. Jadi mungkin kemarin sih kita sudah buka question box ya Mbak ya. Sudah banyak sih pertanyaan dari parents muda nih yang pengen tahu mengenai bagaimana sih memanage penggunaan gadget gitu ya di anak-anak. Mungkin pertanyaan pertama nih yang aku juga pengen tahu sih, secara aku juga punya baby ya Mbak ya. Banyak juga parents yang nanya mengenai sebetulnya tuh seorang anak kapan sih boleh mengakses gadget dan durasinya itu berapa lama ya Mbak? Oke, jadi kalau ditanya kapan boleh, ini ada rekomendasi internasionalnya Miss Dian dan para keluarga party sekalian gitu, dan juga ada beberapa alasan penelitian kenapa umur segitu tuh baru boleh gitu. Sebelum nanti begitu aku sebutin umurnya kaget. Jadi kalau dikenalkan pertama kali banget itu memang sarannya sekarang di sekitar 18 sampai 24 bulan sebaiknya pertama kali kita kenalkan. Oke. Dan itu pun terbatas di video call saja atau kayak kita gini nih dua arah. Nah, kenapa sih alasan dibalik bahwa di 18 bulan banget nih kalau bisa baru mulai? Karena memang kebetulan di 2 tahun pertama itu tadinya tuh malah 2 tahun, Miss. Terus habis itu diturunin, oh Oke. bisa di 18 bulan gitu. Karena terbukti dari beberapa penelitian ketika diberikan dikurang dari 18 bulan, mungkin pada intensitas yang sangat sering ya, frekuensi yang sangat sering juga, kemampuan dia untuk bisa fokus, berpikir, bersosialisasi dan yang lain tidak sebagus anak-anak yang baru dikenalkan di usia 18 sampai 24 bulan, tentunya dengan durasi yang sesuai juga. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kebetulan otak manusia itu, otak anak-anak terutama usia masih 2 tahun awal itu memang punya prinsip ketika mau mempelajari sesuatu atau mau berkembang, walaupun otaknya udah ada nih. Nah, antar satu syaraf dan syaraf lainnya itu perlu tersambung. Nah, sambungannya ini terjadi ketika ada interaksi langsung, jadi kayak kita ngobrol gini, Oke. atau menggunakan senses kita, maksudnya indera-indera kita kayak mata kita, kulit kita, pengecapan, dan maksudnya langsung eksplorasi alam gitu. Itu dia kenapa disarankan untuk pertama kali mulai itu di usia 18 bulan, itu pun pada situasi video call sampai 2 tahun gitu sih. Oh, oke. Jadi ternyata 18 bulan ya. Jadi Iya, untuk ternyata. ibu-ibu di rumah nih mungkin yang apa namanya pengen tahu, apalagi untuk yang punya baby kayak aku, ternyata menurut rekomendasi dunia ya Mbak Saski bahwa anak-anak itu usia 18 bulan ya diperbolehkan untuk tes. Itu pun yang harus yang ada interaksi langsung ya kayak video call Iya. itu tadi. Oke. Kalau Bukan sembarang acara. ya Gimana? bukan kayak nonton YouTube atau mungkin apa namanya Belum, nonton. jangan dulu. Iya, jangan dulu. Nah, Kak, kalau selfie, apakah itu termasuk screen time nih untuk baby? Kan banyak juga tuh ya, ibu selfie sama baby. Termasuk nggak sih Mbak? Gitu ya, pengen aku tanyain. Ya, sebenarnya sih bahkan saya juga paham sih kalau nunggu 18 bulan banget tuh Iya. kadang maksudnya kebanyakan tuh juga sulit ya gitu. Tapi kalau Iya. misalnya oke lah sebentar-sebentar misalnya mau foto bareng itu kan cuma beberapa detik ya udah gitu kalau emang pingin banget. Karena kan zaman sekarang juga kalau dulu kan mungkin mau foto ya nunggu apa tuh namanya tuh style ya. Kalau sekarang Iya. kan kayak kita bisa foto aja gitu. Iya. Jadi ya itu sih sebenarnya bukan karena kan kalau screen time tuh ada activity gitu loh yang kita lakukan. Mau kita pasif, mau kita apa ya, mau kita aktif. Kalau sebenarnya kan kalau foto kecuali emang kayak kita photoshoot 1 jam virtual Oh photoshoot iya. anak yang di depan situ ya itu beda gitu. Oke. Jadi ini ya apa artinya kalau misalkan tadi ya kuncinya adalah activity ya kalau untuk penggunaan gadget pada anak usia di bawah 18 Iya, apakah ada atau betul. tidak ya? Oke, baik secara pasif atau aktif. Nah, ini Mbak, itu kan tadi untuk aturan durasi untuk anak-anak yang di bawah usia 18 bulan. Nah, aku juga pengen tahu nih Mbak, kalau untuk anak-anak yang sudah lebih besar itu Mbak, kayak usia mungkin TK atau mungkin SD, itu gimana Mbak? Nah, itu memang sebenarnya kalau sampai 8 tahun itu rekomendasinya total dalam sehari ya Miss dan keluarga party sekalian itu 2 jam total. Kalau Oh bisa di gitu. 5 tahun ke bawah itu 1 jam itu total seharian.
Jadi kalau kita Mm-mm. ngomongin gadget, kadang nih suka ada yang salah paham nonton TV, nonton YouTube, nonton itu semua gadget gitu ya. Jadi ada screen yang kita tonton itu tuh tetap semuanya gadget dan itu dalam satu hari. Makanya jangan dikasih acara yang bener-bener oke kita udah ngabisin di jatahnya seharian 1 jam atau 2 jam. Ya walau memang sekarang saya juga paham kadang mungkin 1 jam kepake buat sekolah, jadi kita nambahin lagi nih sedikit waktu yang ya keluar-keluar dikit lah dari garis, cuman jangan kebablasan banget untuk bisa dimainin gadgetnya karena mungkin juga membantu orang tua ya untuk beraktivitas pada saat anak tuh mengakses gadget gitu. Jadi tetap sebenarnya boleh, tapi nanti kita akan bahas banyak juga aturannya tuh gimana sih. Dan sebenarnya juga nggak bisa dibilang nggak boleh sama sekali, tapi itu tadi ada batasnya kalau sampai 8 tahun tuh di 2 jam itu sehari karena kan mereka masih butuh 3 sampai 4 jam untuk bergerak aktif Miss Dian. Jadi memang ada Oke. kebutuhan mereka untuk bergerak dan ada kebutuhan ya kalaupun harus ada yang screen tetap lihat tapi harus dilengkapi hal-hal lain gitu. Oke, jadi rekomendasinya Mbak Safi kalau dari psikolog tuh ternyata untuk usia di bawah 8 tahun itu 1 jam ya Mm-mm. Mbak ya? Oke, satu Dua jam. Kalau jam untuk, sampai oh 8 dua tahun jam. 2 jam, tapi di bawah 5 Oke, tahun sebaiknya 1 jam. Nah ini kayak kalau di atas 5 jam nih ada yang komentar, nah itu perlu di note itu ya, karena dosisnya sebetulnya sudah terlalu banyak untuk usia anaknya gitu. oke. Nah, itu kan Mm-mm. tadi kalau dari sisi aturan untuk anak usia di bawah 8 tahun ya Mbak. Kalau yang sudah lebih besar Mm-mm. tuh lebih ke mana nih Mbak isunya? Tetap di durasi waktu kah atau di apa nih Mbak? Jadi kalau ketika kita ngomongin misalnya ketakutannya apa nih kayak penggunaan berlebihan atau misalnya Ya, adiksi gitu ya atau kecanduan gitu. Kita kecanduan. lihatnya sebenarnya durasi dan isi gitu. Jadi durasi dan konten sebenarnya. Kalau durasi kan tadi ada guideline-nya. Memang masih belum terlalu sepakat sih sehari itu dikatakan kecanduan banget itu 7 jam tiap hari itu tuh kecanduan banget untuk rata-rata orang gitu apalagi kalau dia bener-bener nggak tahu ya dia gaming atau melakukan kegiatan yang sebenarnya nggak ada bermanfaat untuk kehidupan dia sehari-hari makanya terus kita geser ke konten nah konten ini adalah kalau dia memang kan ada ya situasi kalau misalnya anak SMA atau SMP yang memang browsing untuk pelajaran atau browsing untuk nonton sesuatu yang bermanfaat buat mereka itu nggak apa-apa. Tapi berbeda ketika konten yang diakses adalah konten yang sebetulnya nggak buat mereka belajar, tapi itu berselang waktunya tuh berjam-jam-jam banget gitu, dan membuat mereka kehilangan rutinitasnya atau hal-hal yang harusnya kewajiban yang mereka kerjakan gitu. Itu berarti kan sudah mengganggu fungsinya mereka. Misalnya mereka jadi skip makan, skip mandi, atau jadi nggak ngerjain tugas gara-gara satu acara tertentu yang sebetulnya nggak ada gunanya buat perkembangan mereka. Itu jadi kalau kita mau ngomong kalau yang lebih gede, kita batas lebihnya gimana, termasuk kita sebagai orang yang lebih dewasa, itu tadi. Kita lihat selain jamnya, ya kalau 7 jam lewat itu udah intens banget, dan kita tapi jangan lupa ada isinya. Karena kan kalau sekarang juga kebanyakan pekerjaan dan kegiatan akhirnya harus virtual ya. Jadi kita harus mempertimbangkan dua sisi itu gitu. Oke, jadi selain tadi ya ada aturan dari durasi waktu juga dari sisi konten. Mungkin kalau untuk anak-anak yang kayak udah teenagers gitu ya Mbak, udah beda kali ya apa Betul. namanya? Udah beda lagi isunya ya. Kalau anak-anak yang lebih kecil tadi kan lebih ke durasi waktu nih kita yang harus kayak monitoring ya. Waktunya tuh berapa Mm-mm. lama sih kita juga mesti monitoring bahwa supaya balance tuh gimana sih penggunaan gadget. Tapi mungkin kalau untuk anak-anak yang sudah lebih besar tuh lebih ke apa ya prioritas itu kali ya atau mungkin konten bagaimana dia memanage dirinya sendiri untuk bisa memfilter konten apa sih yang cocok gitu ya untuk usianya kayak gitu ya Mbak ya kurang Nah, lebih kalau sebenarnya untuk sebenarnya usia dini pun tetap ada konten yang bisa diakses dan itu konten yang baik buat mereka gitu. Karena kan kalau misalnya kita sekarang lihat pilihan konten sangat banyak, tapi mana iya yang betul sebetulnya banget. berguna buat anak itu yang lagi-lagi kita harus lihat gitu. Mm-mm. Benar kalau yang gede tadi mungkin ada beberapa apa ya, maksudnya mereka udah sebenarnya nggak cuma yang gede, dari kecil pun kita udah bisa masuk. Nanti mungkin kita bisa ada topik lain lagi tentang digital literasinya ya. Mereka tuh sebetulnya harus bisa apa sih gitu dari setiap tahun ke tahun tahapan usia tuh yang dipahami mereka tentang digital literacy itu juga berbeda gitu. Nah, tapi dari konten ini yang anak usia dini pun tuh kita harus perhatikan. Misalnya let's say kalau yang 5 tahun ke bawah terutama gitu. Itu yang pertama kita harus merhatiin antar scene dan scene lain, ini 3 tahun ke bawah bahkan, itu tuh durasi waktunya tuh pergantiannya, itu tuh jangan terlalu cepat.
Jadi misalnya kalau kita nonton kebanyakan film atau kebanyakan acara itu kan antara satu scene dan scene lain ya Miss itu cepet banget gitu. Mereka Iya, ganti-gantinya. Kenapa pergerakannya nggak cepat ya. direkomend? Betul. Dan pasti kita semua sama-sama tahu juga ada beberapa acara yang lama banget gitu ganti dari satu scene ke scene Iya, lain. Bahkan mereka TV nanya Baby dulu biasanya. sengaja, betul, ngasih jeda baru ganti lagi ke scene lain. Kenapa didesain kayak gitu? Karena memang kebetulan anak-anak itu kan lagi belajar dan latihan fokus juga ya. Dan mereka juga itu tuh kalau kalau acara itu kan kontrolnya di pihak yang punya acara bukan anaknya. Beda sama kalau misalnya kita interaksi langsung nih, kalau conference antara guru dan murid kan guru nanya muridnya balas gitu. Nah kalau acara kan itu bener-bener dari dia kan. Nah kalau misalnya anaknya tuh belum siap sebenarnya ganti ke scene yang baru, let's say si acara edukatifnya lagi nanya ini apa ya, makanya dikasih jeda beberapa detik dengan harapan di detik itu anaknya sudah menyerap dulu dan menjawab baru ganti ke scene lain. Itu yang Oke, jadi ada bermanfaat buat interaksi ya. mereka. Jadi betul. Jadi jeda waktunya pun tuh harus kita perhatikan kalau dia terlalu cepat ini sebenarnya bukan konten yang cukup sesuai dengan usia perkembangan anaknya. Bahkan yang sudah didesain untuk acara edukatif pun biasanya antara satu scene ke scene lain tuh 4 sampai 8 detik. Itu aja kita sebagai ibu-ibu dan bapak-bapak udah gemes nemeninnya gitu kan. Ini Padahal kok lama banget. ini lama banget gitu kayak awkward. Iya, Kenapa iya. dia ngeliatin aku lama banget gitu. Padahal kalau Aku kita tuh, kasih iya. buku, iya kan? Kalau kita kasih buku antara satu halaman dan halaman lain, itu dia mungkin bisa tahan semenit. Itu dia kenapa kita perlu merhatiin tuh, Miss Dian, kayak perpindahan sisinnya. Itu baru salah satu, apa ya, baru salah satu syarat gitu. Tadi Miss Dian mau cerita apa? Oke. Ya, aku juga kayak kalau misalkan aku nemenin anakku untuk nonton TV Baby itu aku berasa kayak otak aku tuh kayak berjalan lambat banget. Sangat Karena tadi itu lambat, iya kan? karena memang pace-nya didesain untuk anak bayi ya, memang harus jangan terlalu cepat ya perpindahannya ya, seperti itu ya. Iya Oh, betul, satu begitu. Yang kedua adalah make sure acaranya tuh sesuai. Misalnya kita mau ngasih yang lebih apa ya, ada nilai tertentu gitu, yang bisa dia pelajari untuk didiskusikan. Nah itu harus sesuai sama nilai kita. Kita bawanya apa dan kita nonton dulu acaranya. Dan sebetulnya gadget atau screen tuh jadi baik ketika kita penggunaannya tuh nggak pasif tapi aktif dalam artian pada saat anaknya mengkonsumsi gadgetnya, kita juga bertanya, kita juga ngajak ngobrol, ngelihat screen-nya, apa sih yang bisa kita ambil dari situ. Karena lagi-lagi anak-anak itu tuh sebetulnya, terutama anak usia dini tuh belum bisa belajar dari screen, karena penelitiannya yang paling terkenal tuh sebenarnya popcorn eksperimen gitu. Udah agak lama tapi paling terkenal. Jadi kalau anak usia dini ditanya, ini ada popcorn nih di TV, terus TV-nya mau aku terbalikin gitu. Menurut kamu popcornnya bakal tumpah nggak? Nah, menurut mereka tumpah. Nah, dari sumpah situ ya. sebenarnya analisisnya adalah berarti anaknya nggak mudeng kan kalau itu tuh cuma pura-pura gitu. Iya, jadi dia tidak bisa menangkap realitanya gitu. Makanya dari situ berarti insight yang kita bisa ambil adalah kita perlu nonton sesuatu tuh bareng dan diskusi dan lagi-lagi harus ada tambahan repetisi atau pengulangan apa yang dia pelajari dari screen dengan apa yang ada di dunia nyata gitu. Sama kayak kalau kita ngajarin anak di sekolah kan, walaupun kita udah sekali Iya. bawa satu lesson plan, besoknya ada repetisi lagi. Jadi si gadget ini fungsinya hanya salah satu stimulus, nggak menggantikan semua stimulus lain. Dia hanya salah satu pancingan aja gitu. Itu yang kedua. Tadi jadi apa namanya ada pengulangan dan ada interaksi. Terus ada value ya memang orang tuanya tuh juga sepakat di situ. Sama yang terakhir tuh kalau bisa interaktif. Jadi anaknya bisa ikut bergerak karena punya kebutuhan gerak yang tinggi. Karena banyak kan acara-acara atau kita deh mama-mamanya olahraga Iya. bareng anaknya ikut aja gitu. Atau game-game yang membutuhkan anak untuk bergerak juga atau malah yang apa ya, bisa ikut eksperimen atau do it yourself eksperimen gitu. Yang dia jadi kita bisa ngerjain sibuk. Sebenarnya bobotnya sama kalau kayak anak aku lagi preschool kan sekarang preschool dari rumah ya. Gurunya lagi ngajar biasanya ada toolkit yang dikasih ke kita kan. Nah, kita belajar bareng kan. Jadi dengerin gurunya sambil dia Oke. ngerjain sesuatu di situ. Itu juga acara yang sebenarnya bisa ngebantu sih anak-anak untuk ada yang dipelajari kayak gitu. Kalau yang lebih kecil ya itu Miss Dian. Kalau yang lebih gede kan lebih banyak lagi variannya. Oke, tadi menarik banget sih Mbak Sasti tadi ngebahas tentang repetisi sama tadi interaksi ya. Oke, apalagi kan kalau misalkan di era pembelajaran jarak jauh ini untuk anak-anak yang lebih kecil kan ya Mbak Sas, memang kalau di sekolah tuh sih ya, memang sih kita biasanya sudah kasih tools gitu ya apa aja yang memang kita sudah planning apa saja yang dibutuhkan selama 2 minggu ke depan dan memang kalau di sekolahku memang
seperti bukan mewajibkan sih, sangat mengharapkan partisipasi orang tua untuk aktif terlibat karena memang kunci interaksi ya Mbak ya. Artinya anak betul. kecil boleh banget ya belajar secara virtual tuh masih tapi tetap ada interaksi dari orang tua. Makanya orang tua harus nemenin anaknya di sebelahnya sambil mungkin tadi repetisi ya, diulangi lagi. Tadi Bu Guru bilang ini loh, kemudian ayo masukkan misalkan warna ini ke dalam sini. Jadi kayak ada interaksi langsung gitu ya Mbak ya. Betul, dan interaksi itu sebetulnya adalah salah satu rumusan yang menyelamatkan anak tuh berkurang episode gadget tantrum, Miss Dian. Jadi, dan para keluarga party sekalian. Jadi kan sering banget nanya, ya kalau anaknya nggak mau lepas gadget nanti misalnya habis nonton terus dimatiin dia marah, saya mesti gimana Mbak? Itu dia, gadget tuh kan sangat menarik ya, Miss. Screen tuh sangat menarik kan. Dan itu tuh kayak membuat anak tuh bener-bener ngeliatin aja gitu. Nah, pada saat dia ngeliatin banget itu, berarti kan dia udah tertarik sama apapun yang dalam situ. Nah, orang tuanya harus bisa semenarik gadgetnya, Budian. Jadi kayak kita bisa, makanya kenapa kalau misalnya lagi sekolah virtual atau anak aku lagi nonton hal tertentu, aku lebih heboh dari gadgetnya. Bukan lebih heboh sih, tapi berusaha berinteraksi. Karena kan aku ngitung waktu ya gitu. Oke nih dia udah mau ditaruh nih, misalnya udah mau selesai acaranya gitu. Jadi sebelum selesai banget aku udah ngajak dia bercanda, ngajak dia colek-colekan supaya perhatiannya udah teralih ke aku. Akhirnya kalau kita mau geser ke aktivitas berikutnya, berkuranglah episode-episode dia marah-marah gara-gara harus berhenti nonton gadgetnya gitu. Itu menjawab banget sih Mbak. Mungkin banyak juga parents yang berpikir bahwa aduh di era pembelajaran jarak jauh ini, school from home ini tuh orang tua tuh kayak mungkin lebih dari 50% kali ya perannya ya untuk nemenin anak. Kita juga mungkin ada yang 90% Miss Dian. 10% Mbak. Ya jadi mungkin banyak Basas yang kayak curhat gitu, aduh nih biasanya nggak pernah ngajarin anak tiba-tiba harus ngajarin, tapi ternyata itu sangat penting ya justru. Jadi ibu-ibu di rumah nih mungkin yang sedang merasakan hal yang sama kayak aku yang harus mungkin nyiapin ya Mbak Sasti juga harus nyiapin tools yang banyak banget ketika kita mulai belajar. Kemudian memang kita haruskan untuk mengencourage anak untuk di sampingnya anak dan juga mengulangi kembali ya apa yang guru sampaikan, itu ternyata memang kuncinya ya Mbak ya, penting banget ya. Iya, kalau aku bahkan emang aku kejar-kejar miss-nya gitu untuk lesson plan minggu ini tuh apa, karena kan sebenarnya dari sebelum pandemi terjadi pun itu kulakukan gitu ya. Kenapa? Karena kan apa yang diajarin di sekolah, apalagi di sekolah anaknya pakai bahasa Inggris kan, di rumah bahasa Indonesia. Cuman aku lebih naruh kalau pas bedtime stories kita pakai bahasa Inggris supaya dia ada yang dipelajari. Jadi aku pengen tahu juga sekolah tuh ngajarin apa di hal-hal lain, dia tuh juga bisa dilakukan pengulangan supaya lebih nempel. Dan tujuan sekolah usia dini kan sebetulnya bukan anaknya ngerti atau paham materi buat aku ya, betul tapi banget lebih ke anaknya ketagihan belajar gitu loh, senang belajar. Jadi ya perlu juga kita emang, walaupun sebagai ibu-ibu aku tahu juga, aku juga ibu bekerja, stres juga kita work from home, dia school from home, harus berantem semua gitu. Tapi itu tadi anak tuh kalau prinsip pertama otaknya bisa belajar karena pengalaman langsung, kedua karena dia bahagia interaksinya gitu. Makanya kalau di sekolah sama gurunya lebih cepat nurut, kalau di rumah soalnya mamanya lebih cepat cemberut mungkin kadang-kadang gitu. Oke, jadi mungkin ini supaya ibu-ibu di rumah mungkin ini jadi bersemangat ya Mbak ya. Kita kan setiap dapat nih, aku terutama ya, aku tuh kan memang selalu dikirimin lesson plan ya selama 2 minggu ke depan. Ini bahan-bahannya, ini alat-alatnya, kita mau ngapain itu kan. Kadang-kadang tuh aku kayak suka skip sampai aku tempel gitu ya di di pintu supaya aku tahu apa aja. Ya, karena itu memang bagian dari supaya kita balancing ya antara kita belajar virtual sama ada interaksi tadi ya. Oke, jadi ibu-ibu di rumah jangan bersedih hati, harus semangat ya ketika kita ikut dipusingkan dengan menyiapkan pembelajaran anak, tapi itu memang berguna banget ya buat anaknya Mbak. Oke, nah ini tadi juga sempat disinggung nih Mbak Saski bilang kalau memang kan di masa pandemi ini itu kan kita semua beradaptasi ya. Artinya anaknya beradaptasi, gurunya juga beradaptasi, orang tua juga ikut sih beradaptasi ya. Nah, kemudian juga dari sisi penggunaan gadget ini juga kan kita juga beradaptasi ya Mbak ya. Di masa pandemi ini kan pasti penggunaan gadget itu meningkat ya, mau nggak mau ya. Betul. Karena kan kita nggak bisa kemana-mana. Mau kemana juga kan, kita nggak bisa ke mall, yang mungkin anak-anak juga yang biasanya mungkin sekolah sampai sore, atau mungkin pulang sekolah dia masih harus tambahan les dan lain sebagainya, itu semua kan nggak ada nih di masa pandemi ini. Nah, berarti itu kan di rumah aja,
pasti kan penggunaan gadget meningkat nih Mbak. Nah, aku pengen tanya ini menarik banget. Tadi kan Mbak Saski bilang apa namanya, kalau misalkan sekolah sudah virtual nih, terus setelah itu anaknya masih minta gadget juga. Nah, itu kita sebagai parents tuh mesti gimana sih? Apakah kita harus larang gitu ya? Atau kita ya kesian juga sih kan buat sana rekreasi ya. Itu mesti Rekreasi, gimana sih? iya. Nah, ini sekali lagi kita balik ke umurnya. Kita lihat dulu. Kalau misalnya, ya memang kan alhamdulillah ya, separah-parahnya kondisi ini masih bisa ada teknologi minimal. Belum Iya. yang kayak semua teknologi bisa keakses gitu. Nah, memang harus dilihat sih seberapa, biasanya kan sekolah juga, terutama yang untuk anak sekolah dini kan nggak langsung ngasih kayak 2 jam atau 3 jam gitu kan, untuk Iya, anaknya benar banget sih. belajar gitu. Iya, jadi kalau dari situ sebenarnya, ya kalau misalnya kita mau nambahin lagi, dia ada bonus break kayak 15 menit, 30 menit dari situ, ya nggak apa-apa. Tapi juga kontennya diawasin. Kayaknya ya yang, tapi itu juga jangan langsung dikasih habis kita sekolah. Karena kalau saya sih nggak suggest gadget dijadikan reward gitu ya buat anak-anak lebih kecil. Oke. Karena mendingan rewardnya yang lain. Misalnya main sama, kalau mau ngasih reward tuh reward yang ada kehangatan antar anak dan orang tua. Jadi rewardnya misalnya, oh main apa sama mama papa gitu. Jadi supaya yang ditunggu-tunggu tuh itu gitu. Karena kan mereka tuh masih belajar pembangunan self control ya gitu. Beda kalau sama remaja mungkin itu emang udah ngerti konsep refreshing gitu. Jadi kalau buat anak yang lebih kecil sih saranku coba refreshingnya ganti hal lain. Coba lihat anaknya tuh lebih senang dalam hal apa. Toh mereka memang kebutuhannya terutama sampai 8 tahun tuh benar-benar untuk eksplorasi langsung nih, eksperimen langsung. Yang tadi aku bilang itu kan otak udah ada, tapi kan antar satu dan yang lain tuh sel syarafnya harus disambung. Nah sayang banget kalau refreshing buat anak tuh refreshing betul, tapi kan bisa juga itu jadi bermanfaat. Bahkan ketika anak bengong, downtime, break, nggak ada apa-apa, itu bukan berarti otaknya tuh mati gitu, Budian dan keluarga party sekalian. Karena pada saat mereka downtime, tuh sebenarnya mereka istirahat, recharging, otak anak diem, bengong, bosen, itu dekat dengan otak ke kreativitas. Kreativitas. Jadi sebetulnya nggak apa-apa kalau anak bosen, justru anak tuh harus dikasih ruang bosen. Jadi jangan karena kita takut anak kita kebosenan gitu, akhirnya kita kasih gadget lagi buat menghibur. Kenapa? Karena kita tuh nantinya bosen tuh kan sesuatu yang nggak mungkin kita hindari ya Miss Dian gitu dan Bapak Ibu Iya, betul sekalian gitu. banget. Dan pilihannya yang kita bisa latih adalah anak bisa mencari pilihan alternatif untuk membunuh kebosanannya dengan positif atau malah dengan negatif. Nah itu kan harus latihan gitu. Jadi kalau anak bosen ya biarin aja, nggak apa-apa kok. Anak bosen tuh dia lagi belajar, bukan berarti otaknya mandak gitu. Jadi jangan langsung kita takut refreshing kita kasih gadget, nggak. Coba kita biarin dulu dia punya downtime, dia bikin aja dia mau ngapain. Nanti kan tiba-tiba dia bikin sesuatu kita kaget sendiri. Oke, jadi itu sebenarnya rasa bosan itu tuh bukan sesuatu hal yang negatif ya, Mbak Saski ya Sangat tidak, sebenarnya ya. tidak. Oke, Betul, itu udah klaim banyak banget penelitian justru harus dikasih gitu. oke. Justru dengan rasa bosan itu, kalau yang tadi aku tangkap ya Mbak ya, dengan rasa bosan itu tuh anak jadi apa ya? Mungkin jadi berpikir apa sih Betul. yang harus aku lakukan? Berarti mengasah kreativitas juga kah? Itu kalau misalkan mereka bisa punya ide baru, misalkan mau ngapain gitu? Betul banget, karena kan sebenarnya pada dasarnya manusia tuh nggak suka bosan. Jadi ketika dia bosan, Ya, otaknya akan nyari-nyari ide sendiri. Justru itu iya yang perlu betul kita banget. kasih. Kalau kita nggak kasih ruang, kita suapin terus, itu yang membuat anaknya nggak tahu nih, kalau dia nggak ngapa-ngapain dia harus gimana. Jadinya gampang nangis, gampang marah gitu. Jadi kalau kayak aku sama anakku, mesti masih 2 tahun gitu, ya biarin aja. Aku tahu-tahu dia mau ngapain, karena harus ada apa ya, harus ada ruang di mana dia bisa memecahkan keheningan dia sendiri Oke, gitu. oke, ini apa insightful banget nih buat aku karena aku ngalamin banget anak aku tuh mungkin karena dia habis ngelihat layar terus kan kayak bunda aku bosen terus dia kayak ngeliat ke atas gitu kan. Tapi biasanya sih kalau itu aku sih kayak ngasih tauin apa namanya nanya sih kamu mau apa kamu mau. Tapi ternyata Nah itu emang boleh. dibiarin aja ya. Tapi Dibiarin nggak aja apa-apa kalau ya. kalau Miss Dian mau nanya juga nggak apa-apa. Kayak, oh coba kira-kira, oh kakak bosan. Kadang-kadang kalau aku, karena kalau aku memang udah ngelatih dia bisa main sendiri tuh dari umur 4 bulan gitu. Kalau Saga tuh udah aku Oh, latih gitu. Jadi uh, kalau dia bilang bosan apa, that's not my problem. Let's find a way to solve your problem ya Saga, gimana gitu. Tapi kan kalau belum bisa tiba-tiba that's not my problem, dia sakit hati kan. Jadi kita cari dulu gitu kayak, oh bosan nggak tahu mau ngapain, anaknya ngapain ya, jadi kita bisa tanya. Untuk anak-anak yang belum oke. terbiasa kita bisa tanya. Jadi kalau kita mau, misalnya dalam sehari gitu Miss Dian, biasanya aku kasih, oh ada momen dimana dia free play, ini yang structured bareng sekolah, ini yang momen free play terserah dia mau ngapain, dan ada yang dia free play itu bareng aku, sama yang dia main sendiri aja gitu. Karena aku tahu
ya dulu waktu zaman aku kecil, zaman kita kecil dulu kan orang tua sibuk ya, kita harus main sendiri juga gitu. Nah itu Iya, dia iya, harus iya. punya situasi di mana dia bisa nyaman me time dengan diri dia sendiri, nggak harus bergantung sama aku gitu. Dan itu di situ yang justru paling nggak boleh adalah memberikan gadget. Kenapa? Karena gadget itu hiburannya dari gadgetnya, bu ibu bapak-bapak. Jadi dia Iya, kebayangkan dia betul. cuma nyetel terus udah ada hiburan sendiri. Sementara yang mau kita latih adalah dia bisa menghibur diri sendiri tanpa dependensi sama stimulus eksternal atau stimulus-stimulus luar yang lain Oke. gitu. Oke, makanya ada istilah independent play ya, Mbak Saskia ya. Kayaknya aku pernah Betul, dengar betul. istilah Yes. independent play, mengasah kreativitas ya. Oke, ini ilmu baru nih buat Mm-mm. ibu-ibu semua ya, yang join di party hari ini. Oke, kemudian juga aku tadi sempat tertarik banget sama yang namanya tadi Mbak Saskia bilang, makanya sekolah online tuh perlu ya ada yang namanya break time ya. Awalnya aku Mm-mm. mikir kalau misalkan kalau misalkan anakku gitu ya, kalau yang di Mm-mm. TK, anakku kan sekarang TKB ya, dia Mm-mm. itu break time-nya tuh 1 jam. Loh, aku kadang mikir loh, kok lama banget. Tapi ternyata memang itu perlu ya. Apa artinya? Kalau di sekolah kan biasanya break time itu 1/2 jam ya. Tiba-tiba ketika virtual tuh Mm-mm. ada di satu jadwal gitu ya, dia tuh break time-nya 1 jam gitu. Oh ternyata Mm-mm. memang itu memang diperlukan ya, break time yang cukup lama gitu ya. Oh itu thoughtful banget gitu karena sebenarnya aku jarang dengar kasih kasih break time 1 jam tuh bagus karena kan ibarat Iya, kata kalau di sekolah 30 menit dia bisa lari-lari kemana-mana kan bisa main ke iya, iya, playground iya. mungkin kalau Benar di rumah banget. sekarang situasinya nggak kayak gitu jadi kita perlu banyakin dia punya kesempatan latihan fisik nah di break time ini sebelum kita ngomongin break time sebenarnya kita harus ngerti dasarnya anak tuh punya rentang fokus yang berbeda-beda tergantung usia. Nah, biasanya saya sih ngitungnya usia dikali 1 sampai 3 menit gitu. Itu untuk hal yang dia suka. Jadi kalau misalnya anak saya umurnya 2 tahun, berarti 2 sampai 6 menit untuk hal yang dia suka. Nah, kalau dia bisa lebih lama, lebih bagus. Kalau dia nggak suka, pasti di bawah itu gitu. Dan kalau dia udah lama, kita juga bisa lihat kan ciri-ciri anak bosan tuh udah mulai kalau lagi sekolah dari rumah tuh tiba-tiba Iya dia benar. ngambil kertas lah, tisu lah, apalah lari. Pokoknya dia nggak mau Itu perhatiin. aku Dia banget. udah iya kan, udah capek. Oke, kita break dulu. Nah, break yang paling baik itu ada sih istilah beberapa kegiatan yang namanya brain breaks. Jadi kita istirahatin otak dengan kegiatannya balikin lagi dia fokus. Salah satunya dengan gerak. Kenapa? Gerak dan olahraga tuh sebenarnya part dari psikologi yang sangat penting. Bukan cuma kita ngomongin jasmani, tapi ketika kita bergerak, anak tuh atau orang dewasa tuh otaknya balik lagi gitu. Makanya terserah mau Oke. jumping jack, mau lari-lari, atau mau yang sekedar games-games yang kayak oke, kepalanya gini diginiin tapi perutnya tuh dielus-elus ya. Itu kan susah buat anak kan. Terus fun juga buat mereka ngembalin lagi fokusnya mereka setelah itu gitu. Jadi break itu tetap perlu terserah anaknya mau bengong apa tapi kalau bisa harus ada kegiatan fisik supaya mendekati pas dia masuk lagi dia fokusnya balik lagi kayak gitu. Makanya kan kalau transisi kayaknya kalau di sekolah sekolah pilar gitu mungkin ya itu transisinya kan pasti ada kegiatan yang semuanya di gather around dulu terus kita rame dulu ngapain baru mereka Ya, mulai lagi benar-benar. kan kalau anak-anak yang lebih usia dini. Biasanya sih kalau misalnya kita warming up dulu ya, nggak langsung Hmm. belajar. Atau mungkin biasanya sih pembelajarannya interaktif sih kayak ya kayak tadi ya banyak barang-barang yang dibutuhkan, kemudian juga ada interaksi langsung antara guru sama muridnya dan juga orang tuanya. Tadi aku juga Betul banget. tertarik banget, Mbak Saski tadi bilang bahwa break time itu kan diisi oleh aktivitas fisik ya tadi kayak Mm-mm. apa sih brain gym ya Mbak? Apa tadi istilahnya Mbak? Eh, ada sih sebenarnya macam-macam tapi kayak Uh, yang aku sering baca sebenarnya brain breaks itu juga di UNICEF juga oh, dikasih. brain Sebenarnya break, sih oke. kegiatan apa aja yang kalau yang menggunakan fisik terus cukup nggak biasa kita lakukan misalnya megang sesuatu pakai tangan yang kita nggak biasa megang sambil lari sambil apa atau olahraga sekedar jumping jack apapun itu karena kan kayak kadang kita dulu kan kalau misalnya kuliah apa kalau kita lagi ngerjain tugas terus kayak ngantuk banget kita suka pengen ngulet pengen gerak gitu kan kenapa Iya, iya, supaya iya, iya. refresh lagi gitu loh jadi movementnya penting Oke, banget. oke, ini menarik banget nih Mbak. Jadi kan aku jadi belajar bahwa memang dalam balancing penggunaan gadget juga penting banget yang namanya ada aktivitas fisik. Nah, mungkin aku juga sempat dengar nih Mbak beberapa penelitian yang bilang bahwa katanya tuh ada semacam kayak perbandingan antara online sama offline activity. Aku dengar, Mm-mm. tapi aku nggak tahu sih lebih detailnya Mm-mm. tuh perbandingannya tuh kayak gimana sih? Apakah Mm-mm. misalkan nih Mbak kayak kalau kita 1 jam nonton YouTube gitu ya, berarti mesti 1 jam juga olahraganya atau gimana sih Mbak sebenarnya Mm. perbandingan apa ya offline Itu sama online? sebenarnya sih
lebih ke ini sih. Kalau online kan sebenarnya udah dikasih jatah sekian ya, 1 jam 2 jam. Setauku sih kalau anak yang masih 8 tahun ke bawah itu minimal 3 jam gerak fisik aktif tuh harus ada gitu. Oke. Jadi ya kalau aku mungkin beruntung karena anakku kayak gerak fisik aktifnya tuh nggak stop-stop ya. Jadi itu dia gerak fisik aktif terus. Tapi kan ada anak-anak yang mungkin nggak terlalu suka gerak fisik aktif kan. Di situ ya orang tuanya mesti lebih maintain, oh minimal dia dapat 3 jam gitu. Jadi kita nggak usah terlalu pusing kayak mikirin, oke abis 1 jam breaknya berapa lama. Tapi kita tahu bahwa sehari aktif fisik dia udah jalan. Kemudian juga rekomendasi waktu gadget durasinya nih udah pas, ya udah biarin aja gitu. Karena kadang kita overwhelmed juga sebagai ibu-ibu, informasi tuh banyak banget yang harus diikutin, banyak Ya, banget benar sampai banget. kita ada istilahnya paradox of choice gitu ya, makin banyak kita malah makin bingung gitu. Jadi Makin udah bingung. kita udah tahu, Benar banget. iya kita udah tahu pakemnya, nonton gadgetnya boleh segini, terus anak-anak perlu 3 jam main fisik yang cukup heavy, ya udah terserah, sisanya ibu-ibu silakan sesuaikan dengan waktu WFH-nya juga dan waktu self care-nya juga untuk dimasukkan ke kegiatan itu gitu. Oke, berarti sebenarnya beruntung dong ya untuk yang punya anak-anak yang aktif. Aku merasa Ternyata beruntung di nih. bagian tertentu beruntung. Iya, karena kita juga jadi gak banyak kerjaan kan, Miss Dian, kita Iya, serah dia aja ngapain gitu. iya bener banget ya. Oke, nih mungkin apa namanya? Aku pengen tahu nih. Tadi kan Mbak Sasti sempat bilang bahwa aku sempat ingat tadi ya kayaknya kecanduan gadget tuh indikatornya 7 jam penggunaan gadget gitu ya, Mbak? Benar nggak sih aku tadi sempat dengar? Setauku ya itu masih harus ku cari lagi, tapi kayak biasanya kita ngebarnya 7 jam itu, sama satu lagi konten yang dia akses tuh apa, karena nggak fair juga kalau kita ngomong 7 jam tapi kan ada orang dewasa yang emang dia kerja ya 7 jam di situ, akses gadgetnya buat kerja, ya itu sebetulnya nggak apa-apa juga gitu, sama konten sih, jadi jam, jadi isi dan durasi gitu untuk kita bisa Oke. maintain. Dan satu lagi fungsi, kita lihat fungsi anaknya ada yang berubah nggak, misalnya apakah dia tidak menjalani rutinitasnya sehari-hari, tanggung jawabnya lepas semua, dan apakah ada perubahan emosi atau perilaku karena terlalu lama nih dosis dia Oke. mengkonsumsi gadgetnya Kayak gitu. tantrum gitu juga termasuk perubahan perilaku berarti ya, kayak tantrum ketika kita ambil gadgetnya itu termasuk perubahan perilaku apa indikator Hmm, kita atau Enggak, kalau tantrum sebenarnya kalau 3 tahun ke bawah itu normal, tapi oh durasinya normal dan ya. seperti apa tantrumnya gitu. Karena ya kalau bahkan tuh anak sekali tantrum tuh bisa ada yang sampai 30 menit, tapi dia Hmm. juga bisa kalau udah 1 jam lewat 2 jam itu tiap hari intens. Nah ini mungkin bukan tantrum golongannya, ini hal lain lagi gitu. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa bahas lebih dalam. Ini juga pusing bahasa ibu-ibu. Nah tapi lebih ke arah perubahan perilaku tuh kayak apa, jadi lebih agresif padahal tadinya nggak ada, berubah tuh Hmm. benar-benar berubah, atau tadinya misalnya nggak apa-apa tapi jadi clingy banget. Nah ini kenapa nih gitu? Atau misalnya juga ada penurunan kemampuan Miss Dian. Jadi misalnya tadinya udah nggak ngompol, atau ngompol lagi. Jadi kita bisa lihat Hmm. beberapa fungsi yang berubah itu dari rutinitas, perubahan perilaku, sampai penurunan kemampuan yang sudah dia kuasai, termasuk durasi dan isi konten yang diakses gitu. Oke, berarti banyak ya yang apa artinya indikatornya tuh sebetulnya sangat banyak ya Mbak Sas. Karena Banyak. eh, banyak juga parents yang nanya mungkin ya, termasuk di question box juga ada sih beberapa yang tanya bahwa anakku tuh udah kecanduan gadget nggak sih? Karena kan bingung ya indikatornya tuh apa sih? Ternyata kita dapat ilmu baru ya bahwa banyak banget indikatornya, termasuk tadi yang paling penting yang kita harus highlight adalah perubahan perilaku ya dan fungsi juga ya. Tadi Mbak Sasi. Oke. Oke, jadi ibu-ibu mungkin apa namanya di notes nih untuk lihat-lihat ya anaknya. Nah, kalau misalkan sudah ada yang kecanduan gadget gitu Mbak, treatment apa sih yang harus kita lakukan sebagai parents gitu Mbak? Nah, untuk kalau kecanduan ini kita lihat dulu. Kita bisa kalau benar-benar emang semuanya udah fall apart, bisa konsultasi, kita lihat lagi. Pada saat kita mau mengurangi pun kita melihat lagi anak kita tuh kemampuannya seberapa. Misalnya kayak aku tadi lihat ada beberapa ibu-ibu yang Ya, nanyain tentang gadget dan makan gitu ya. Sebenarnya mungkin itu nggak termasuk betul. kecanduan, tapi kenapa sih psikolog dan dokter sebenarnya membatasi atau merekomendasikan untuk pada saat makan tuh tidak dipancing oleh gadget? Karena sebenarnya bukan perkara makannya jadi habis atau anaknya mau makan, tapi pada saat makan itu tuh, makan tuh adalah salah satu basic needs atau kebutuhan dasar manusia yang sebaiknya mereka pelajari. Jadi tanda-tanda kapan mereka lapar, kemudian tanda-tanda kapan mereka ngantuk, itu tuh harus dipelajari anak dari sedini mungkin, dari baru lahir, baru beberapa minggu tuh dia harusnya udah aware gitu. Kenapa kita perlu
penyadaran itu, pelatihan itu, karena nantinya semakin besar akan banyak sekali hal yang perlu kita sadari, dari mulai emosi kita sendiri. Gak banyak orang sampai besar itu paham emosinya apa. Kalau basic instingnya aja sebenarnya kita gak lolos untuk menyadari, hal-hal lain tuh bisa drop gitu. Nah, jadinya ketika sebenarnya kalau itu jangka panjang, tapi kalau ngomongin makan sendiri, ketika dia sadar kapan waktunya dia lapar, kapan waktunya dia kenyang, anak tuh akan tercukupi gizinya tuh dengan ya emang udah biasa gitu. Dia tahu, dia bisa, tubuhnya bisa baca kapan dia harus makan, kapan enggak. Jadi kalau anakku lagi nggak mau makan ya nggak apa-apa, aku biarin lapar dulu, karena akan ada mekanisme anak itu akan lapar gitu, Iya, dia iya, akan iya. minta makan gitu. Nah, tapi aku memang tidak menggunakan gadget di situ. Biasanya aku pakai hal-hal lain lah, boneka atau aku ngomong atau gimana biar lebih interaktif makannya gitu kan. Dia harus dia harus sadar. Nah, misalnya kita udah punya beberapa ibu-ibu atau beberapa keluarga misalnya terbantu dengan ketika pakai gadget anaknya tuh mau makan. Tapi kita tahu bahwa jangka panjangnya nih harus ada yang diubah. Itu belum kita ngomongin kayak adiksi atau kecanduan ya. Nah, itu kita bisa mulai lihat dari anaknya. Misalnya, waktu makan kan sebetulnya maksimal 30 menit. Dari 30 menit kita kurangin dulu nih, anaknya bisa nggak nonton gadgetnya cuma 25 menit aja. Atau kita mulainya jangan langsung dari awal, tapi mulai di tengah 15 menit sisanya gitu. Jadi kita bisa atur durasi waktunya tergantung Pelan-pelan ya. anaknya ini. Betul. Dan jangan lupa, nanti kan takutnya dia kayak apa istilahnya, kayak sakau gitu loh, kayak tiba-tiba Iya, diambil tuh iya, langsung wah gitu, nagih gitu. Nah itu sebelum akhirnya gadgetnya mati, itu tadi interaksi ke kitanya harus dibanyakin. Jadi harus lebih menarik kitanya atau kegiatan lain pengganti alternatif dari gadgetnya. Jadi supaya dia bisa melihat alternatif lain yang menyenangkan. Itu kalau interaksinya ke kita. Tapi kadang-kadang kalau ya emang kecanduan banget, aku biasanya minta siapin orang tuanya, selain transisi antar dari orang tua interaksinya ke anak, kita udah siapin kegiatan lain yang menyenangkan. Kita lihat anaknya minatnya apa. Kalau kayak anakku minatnya air, dia suka banget main air. Aku taruh aja suruh nyiram tanaman depan rumah gitu, biar nggak recet di rumah gitu. Jadi abis dia nonton gadget, terus dia udah main sama aku nih, udah mulai transisi, sekarang kita nyiram tanaman yuk, nyiram dulu, baru setelah itu dia melakukan kewajibannya, misalnya mandi, apa makan. Makanya kita perlu banget ngatur rutinitas waktu, supaya kita bisa manage tadi penggunaan gadgetnya, dan supaya kalaupun udah kecanduan, kita bisa pelan-pelan mulainya. Dan kecanduan ini pun kan, apabila benar kecanduan ya, itu banyak, kita harus lihat masalah utamanya apa, terus harus kita tackle dari mana aja, jangan-jangan juga orang tuanya atau orang-orang di sekelilingnya tuh juga pemakaian gadgetnya juga nggak sehat, jadi anak ini juga role modeling juga gitu. Tapi itu tadi pokoknya prinsipnya adalah kalau emang kecanduan banget, bawa ke psikolog, kita lihat treatmentnya bisa apa. Tapi kalau misalnya kita mau merubah habit, kita bisa mulai dari anaknya tuh bisanya udah sejauh mana sekarang, dan kita turunin pelan-pelan, sabar aja gitu. Oke, jadi kuncinya adalah kita harus pelan-pelan, ada proses ya Mbak ya, terus juga sabar. Betul, Dan tadi ya, yang tadi Mbak Sasmi bilang, aku suka banget sih bahwa ada transisi tadi ya. Jadi pada saat anaknya betul. pakai gadget, kita harus masuk di situ. Kita juga harus bikin lebih heboh daripada gadgetnya. Dan ketika anaknya tuh sudah selesai pakai gadget, dia ya udah fine gitu ya. Betul, Oke. betul banget. Oke, ini Mbak Sas banyak banget nih question box yang sudah masuk kemarin. Mungkin aku Oke. bacain aja ya, Di atau komen aku juga pilih. lumayan nih ya. Iya, boleh, boleh, Oh iya, boleh iya. Budian. Aku sebentar, aku pilih mungkin yang belum kita bahas ya. Oh, ini ada yang nanya kemampuan bicara nih yang dari atas ya. Nah, ini juga nih. Nah, Heeh, itu aku juga sempat dengar sih Mbak, kayak misalkan heeh. gadget tuh mempengaruhi kemampuan bicara atau mungkin sosial kali ya, interaksi sosial dan lain sebagainya. Itu benar gak sih Mbak? Mm-mm. Sebenarnya gini, kemampuan bicara ini sebenarnya bukan cuma kemampuan bicara ya. Jadi kan kalau anak tuh lahir udah ada otak gitu kan, dan perlu syarafnya disambungkan. Itu kan bukan cuma tentang bicara, tapi tentang fokus, konsentrasi, kemudian banyak hal lainnya gitu. Nah, bicara salah satunya. Memang kalau mungkin beberapa bapak dan ibu suka kerasa, tapi anak aku dikasih gadget dari kecil, dia jadi bisa ngerti bahasa lain gitu. Sebenarnya itu Iya. mereka tuh sebetulnya nggak paham gitu. Jadi kalaupun kan kalau kita ngomong kemampuan berbicara itu ada dua, atau berkomunikasi ada dua. Ada yang kayak dia mengerti reseptifnya, sama dia bisa mengekspresikan, dia ngomong gitu. Jadi itu dia kenapa ketika kita ngomong kemampuan bicara tuh harus dua-duanya, bukan hanya dia mengerti tapi dia bisa ngomongnya juga. Nah, di sini kalau pembelajarannya, jadi kalaupun mau dikasih bilingual gitu, misalnya mau disekolahin Iya. yang bilingual dari kecil gitu, tidak ada masalah selama ada interaksi dua arah. Kalau interaksinya cuma satu arah dari gadget doang, itu yang nggak nyangkut di anak gitu. Jadi kalau mau itu harus dua arah gitu. Jadi si keterlambatan bicara ini terjadi kenapa? Karena
karena biasanya kita membiarkan anak untuk pasif gadget viewing. Jadi kita kasih, kita diemin, kita nggak ngapa-ngapain, ya udah kita balik lagi. Itu yang membuat kemampuan bicaranya jadi terlambat. Berbeda dengan kalau kita bicara langsung, anaknya bisa menatap kita, ngelihat mulut kita, ngerasain speed bicara kita gitu. Jadi itu dia bisa mengulangi lagi. Jadi memang betul kalau dikasih terlalu dini itu kemampuan berbicaranya jadi lebih lambat. Karena kalau sekarang sih yang kejadian di klinik itu yang udah-udah jadi terlambat bicara tuh cukup banyak. Kemudian bahkan jadi bukan masalah motorik doang Miss Dian, tapi jadi anaknya tuh nggak sabaran. Yang sebenarnya dari situ jadi misalnya mudah marah gitu. Karena kalau dulu kan kita belum ada gadget, kita harus ngegambar, ngegunting sendiri gitu di rumah ya. Kalau sekarang Iya. pakai satu tablet sekali klik, oh warnanya semua udah jadi. Nah itu kan anak daya juangnya nggak dilatih di Iya, situ, sehingga ngerti. ketika dia harus, ya kan, ketika dia harus mewarnai, menggunting dan lain sebagainya, ototnya capek, terus dia juga jadi cranky. Orang biasanya sekali tekan jadi, kok ini aku harus susah gitu. Nah, jadi ini emang jangka panjang banget sih, makanya repot itu di awal pas 8 tahun pertama gitu. Oke, jadi ini sudah terjawab ya pertanyaan dari Ibu Dewi Sumantri ya. Berarti kalau hanya menonton pasif kurang baik ya? Kurang baik ya Mbak Saski ya kalau hanya pasif Kurang saja ya? baik, kurang Oke. baik. Yang baik itu kalau aktif ya. Jadi gadgetnya nggak salah, tapi interaksi kita yang dimodifikasi supaya lebih bisa membantu gadgetnya bermanfaat buat anak. Gitu. Oke, ini aku scroll dulu nih. Banyak banget ya ternyata pertanyaannya. Terima kasih ya yang Terima sudah kasih bertanya. ibu-ibu dan bapak-bapak, rame ternyata. Ada juga nih Bu Dini Fitri. Berarti kalau school online tuh aman ya. Selama tadi dibarengi oleh interaksi dan juga balance antara kegiatan apa namanya kegiatan fisik ya. Iya, nah, Oke. ini juga yang mau aku ngomongin terkait sekolah online. Banyak yang nanya kan, perlu ditunda atau gimana? Sebenarnya Iya. aku selalu saranin, ini tergantung balik ke orang tua masing-masing nyamannya seperti apa. Memang tidak ada yang mewajibkan pendidikan anak usia dini itu harus ke sekolah, betul. Tapi balik lagi ke kondisi masing-masing ibu. Kan karena kan yang ngajar tuh sebenarnya biasanya ibu ya, terutama pada saat school from home ini gitu. Jadi prinsip anak bisa belajar adalah ibunya happy dulu karena otak manusia dan anak-anak terutama itu kita belum bisa bedain mana yang bahaya beneran, mana yang false, mana yang bahaya bohongan, real danger atau false danger. Jadi otak kita tuh terbentuk dia stres, dia akan alert atau emergency-nya akan nyala kalau lihat sesuatu yang berbahaya, misalnya kayak ketemu singa gitu. Oke. Nah tapi suara mamahnya naik satu nada atau misalnya ekspresinya mamahnya tuh naik gara-gara belajarnya susah gitu misalnya, itu tuh udah kayak singa gitu di anak gitu. Dan itu membuat mereka tuh otak berpikirnya tuh drop gitu, jadi nggak bisa ngelanjutin ke berpikir berikutnya. Nah ini kenapa ibu yang bahagia tuh penting gitu. Nah kebahagiaan ibu ini bebas nih kalau masalah sekolah, apakah lebih bahagia? Oh disediain aja sama sekolah, ada kurikulumnya, ada lesson plan-nya, kita tinggal ngikutin. Jadi kita nggak mikir banyak di bagian itunya ya, bagian positifnya kita nggak mikir banyak, tinggal ngikutin dan komunikasi sama sekolah. Anaknya udah bisa apa dan sampai mana. Kalau anaknya nggak mau ngikut kegiatan, kira-kira bisa tanya nggak ke miss-nya, kalau aku ganti kegiatan lain yang mirip-mirip tujuannya boleh atau enggak gitu. Kadang-kadang aku suka nanya. Jadi supaya makanya penting banget untuk parents tuh tahu lesson plan itu sebenarnya tujuannya apa gitu. Kemudian di sisi lain selain masalah tersebut juga ada kalau misalnya nggak mau sekolah tapi bisa memang melakukan homeschooling sendiri dengan kita nyiapin kurikulum setiap hari sendiri, setiap minggu sendiri dan kita ada waktu dan kita memang mau dan bahagia melakukannya, ya dilakukan aja gitu. Yang penting jangan lupa harus yang membuat ibu-ibu tuh nggak terbeban supaya pada saat ngajar kita juga nggak jadi yang udah dikasih plan aja kita gondok gitu kan. Apalagi tapi kan nggak semua orang. Tapi ada orang yang kebahagiaannya memang oh kita bikin lesson plan sendiri. Kita mau jadi that's okay kalau emang kita bisa sampai sejauh itu gitu. Yang penting kalau nunda sekolah bukan berarti anaknya nggak distimulasi. Nunda sekolah ya di rumah ada kayak semacam sekolah gitu atau kegiatan. Oke, jadi apa namanya? Aku mungkin apa namanya? Yang aku tangkap adalah berarti kalau misalkan ada ibu yang tanya, misalkan apa namanya sekolah untuk anak usia dini itu perlu nggak sih gitu ya? Berarti dikembalikan lagi ya Mm-mm. Mbak Sas ya ke parents. Artinya gini, kalau Mm-mm. misalkan artinya anak tetap ada kewajiban untuk distimulasi ya, baik itu di rumah atau Betul. di sekolah Mm-mm. ya. Artinya pilihannya balik lagi nih ke parents. Apakah mau menstimulasi anaknya sendiri dengan lesson plan Sendiri, mungkin yang betul. siap buat sendiri, atau mungkin lebih nyaman dan lebih bahagia untuk menyerahkannya mungkin ke sekolah ya untuk dibuatkan lesson plan dan lain Mm-mm. sebagainya Dan gak ada gitu. yang salah. Ini kan sama-sama tujuannya supaya anaknya tumbuh kembangnya baik kan. Kita cari yang paling serak aja buat kita gitu. Oke, pilihan. Nah, ini juga nih ada yang nanya nih, bagaimana menyikapi games TikTok yang sekarang ada di mana-mana? Kalau games ini juga kadang-kadang me time ibunya loh. Aku tuh juga suka lihat kadang-kadang lo TikTok. Karena Mungkin ada
Kita tanya dulu, ini ibunya atau anaknya yang TikTok? Iya, sebenarnya gini sih, asal selama itu, nah TikTok ini juga nggak 100% buruk sebenarnya ya, karena kan kalau games-games yang mereka harus ngedance itu kan mereka butuh preparationnya lama, walaupun nanti ngedance cuma 15 detik atau 30 detik gitu, nah itu kan mereka mesti Ya. kayak, oh geraknya gimana, learning curve-nya tuh TikTok tinggi banget gitu, jadi ya nggak apa-apa aja kalau emang itu sebenarnya kan waktu mereka tuh nggak dipakai virtual banget pada saat mereka latihan movement dance-nya itu ya, atau mereka kayak latihan kan ada yang aduh saking seringnya aku akses sampai tahu jadi kayak orang nyanyi terus kita lanjutin gitu. Nah, itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi selama kita lihat aktivitasnya tuh buat dia bermanfaat nggak, terus dia menghabiskan misalnya jadi malah olahraga nggak di situ, malah jadi dia masih bisa berkreasi nggak di situ. Dan TikTok kan kalau untuk remaja pun salah satu kayak sosial media yang mereka bisa ketemu temennya kan. Ya paling dibatasinya dengan kita kalau udah remaja kan pemberian tanggung jawab ke mereka. Mereka tahu prioritasnya kapan berhenti main TikToknya. Jadi ditaruh dulu, terus mereka harus ngerjain yang lain gitu. Yang penting semua tugas yang mereka dikerjakan, ke semua kewajiban yang di rumah dikerjakan. Ya kalau mau posting TikTok atau mereka mau jadi seleb talk dan yang lain, pastikan digital literasinya juga kita udah kokoh gitu ke mereka. Karena Kita itu nggak sudah mungkin kita, ya. iya nggak mungkin dilarang total. Nanti anaknya ngumpet-ngumpet juga. Justru orang tuanya harus Kita ikut ajarkan kepo. ya. Dia ngapain sih di situ? Makanya aku bener-bener tiap hari aku liatin, aku pengen tahu anak-anak ini tuh trendingnya apa. Kayak misalnya mereka suka ngomong ngapain adalah jalan ninjaku menuju apa gitu ya, itu kita mesti ngerti gitu. Oh itu bahasanya mereka pada saat ngobrol sama kita, biar nggak ngerasa yang asik tuh cuma temennya mamahnya, enggak. Kalau buat aku tuh penting banget Ya. sih. Jadi kita satu frekuensi ya sama anak ya, dengan kita harus update Betul. tentang aplikasi-aplikasi yang baru ya Sas ya. Bahkan Oke. kata-katanya tuh apa, CEO of your heart gitu-gitu kan mereka sekarang, jadi aku sih ngikut aja. Oke, ada yang tanya juga nih tentang apa ya? Tadi ada yang tanya tentang akun media sosial. Sisa sebaiknya usia berapa sih? Dan itu bagaimana ya kita apa namanya memanage untuk akun media sosial untuk anak? Tadi ada yang Nah bertanya di ini memang kalau di berbagai social medianya biasanya mereka start rekomendasi di 13 sampai 14 tahun ya 13 gitu. tahun Dan ya. itu dari aplikasinya bolehnya segitu. Landasannya apa sih sebenarnya belum belum ada yang kutemukan lebih lanjut. Walau beberapa paper atau penelitian bilang mendingan di 16 tahun. Sebenarnya kenapa? Tapi aku tahu 16 tahun tuh waktu yang sangat lama buat mereka, apalagi sekarang badainya banyak gitu ya teman-temannya. Karena di 16 tahun tuh dianggapnya untuk masalah menghadapi bullyingnya, masalah kesiapan dia mentally untuk tahu harus melakukan apa yang perlu dia posting dan apa yang enggak, itu sudah lebih baik daripada yang 13 tahun gitu. Tapi sekali lagi ini juga berarti yang parents walaupun anaknya udah nggak usia dini lagi, kita perlu belajar juga nih digital literacy itu seperti apa. Kita perlu ngomongin ke anak do's and don'ts-nya ketika dia berselancar pada saat dia mulai pegang gigit sendiri, misalnya cuma main game, sama kita mau kasih social media itu nanti ada pembekalan digital literasi yang berbeda gitu, Miss Dian. Karena kan kayak semacam pengertian bahwa ada jejak digital segala macem, itu tuh nanti kamu harus maintainnya seperti apa. Kalau ada bullying kamu larinya kemana, itu tuh game yang lain lagi. Itu kayak bisa 1 jam lagi dibahas Miss Dian kalau kita Oke, ngomongin digital ini literasi. makanya ini menarik banget sih, Tas. Jadi aku baru tahu bahwa sebelum kita kasih gadget ke anak untuk nanti dia bermedia sosial dengan pihak luar, itu penting banget kita harus mengajarkan digital literasi ya sama anak ya. Jadi nggak Bener kita banget. kita ceburin gitu aja ya Sas ya. Jadi artinya kita harus misalkan cara memberikan komentar yang baik atau mungkin merespon apa yang ditampilkan di timeline dan lain sebagainya, itu termasuk ya digital literasi Siapa? tadi Iya, ya. betul. Digital literacy itu tentang bagaimana kita mencari informasi dan memproses serta memproduksi informasinya. Jadi bahkan kayak stranger tuh yang mana yang bisa di-follow, yang mana Oh yang iya. enggak. Kayak gitu itu kan juga penting buat kita gitu. Jadi itu nggak cuma buat ke apa ya, nggak cuma buat ke anak ya, tapi buat kitanya juga. Makanya kita mesti ngerti gitu sebagai ibu-ibu apa sih yang harus kita lakukan. Padahal kalau ibu-ibu tuh kita suka lebih ketipu dibanding anak-anak ya. Anak-anak kayak lebih canggih sekarang ya remaja untuk hal-hal Bener kayak banget. gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi. Mungkin aku akan klik Pop upin. pertanyaannya. Iya, pop up. Tentang penggunaan gadget nih. Nah, ini deh. Bagaimana ya? Anakku belum 13 tahun nih, tapi udah pengen punya akun sosial media. Nah, gimana nih kita sebagai parents? Kalau Banyak sih yang ini pengen. sih
Ini sebenarnya kita tanya dulu sih ke anaknya, karena kan pasti udah banyak yang punya juga kan. Kenapa? Pinginnya buat apa? Nah kalau kita udah tahu alasannya, misalnya karena temennya punya, oh kalau gitu pakai akunnya mama dulu boleh nggak? Atau kalau kamu bikin akun tapi mama tetap boleh pegang ya passwordnya, jadi boleh follow. Mendingan kita bilang aja gitu supaya karena kan kalau 13 tahun sebenarnya tuh belum boleh dan kita harus ajarin kayak kalaupun harus banget pakai namanya harus disamarkan. Terus juga emang mau posting apa sih, kita mesti tahu sih kekosongan apa yang dia miliki sehingga dia kepingin banget punya akun gitu. Itu dulu sih kita mesti. Nah kalau misalnya alasannya ya biar aku bisa cari hiburan aja, maksudnya kamu hiburan tuh kayak apa, tontonan ini itu, ya kenapa nggak pinjem punya mama doang gitu. Jadi kayak uh, kita bisa tahu, jadi kita bisa tahu kalau dia pengen banget sebenarnya alasan utamanya tuh apa sih gitu, supaya kita bisa memberikan alternatif juga ke dia hal lain yang sama menyenangkannya. Atau kalau memang kadang sulit misalnya satu kelas semuanya punya gitu untuk kita nggak kasih dia, apalagi zaman sekarang ya. Kalau dulu kan mungkin kepotong waktu dia ketemu temannya di sekolah gitu, kalau sekarang kan di rumah aja. Yang penting itu tadi kayak orang tua tetap bisa punya aksesnya dulu, terus kayak kita tahu dia berteman sama siapa, tapi ya kalau kita karena pra remaja dan remaja tuh udah butuh privasi sendiri, kalau kita mau lihat ya kita izin gitu supaya anaknya, nggak mungkin anak nggak bohong tuh bisa jadi sih, cuman diminimalisir lah kuantitas dia untuk berbohongnya dan dia nyaman juga gitu ngomong ke kita sebetulnya. Oke, tadi juga ada yang bahas, ada yang komen nih. Next bahas tentang digital literasi dong, boleh boleh ya. Mungkin next time Boleh, kita akan, boleh, boleh, boleh banget. karena ini panjang ternyata ya Mbak Saskia tentang digital literasi. Panjang, iya betul. Oke. Oke, berarti tadi kalau misalkan aku bisa simpulkan ya Mbak Sas ya, tentang Mm-mm. gimana sih ketika anak kita pengen pengen juga punya akun media sosial, sebenarnya kita punya alternatif lain sih. Kita yang pertama harus tanya dulu ya, mungkin ada kekosongan-kekosongan yang apa Ah, ya? iya benar. Heeh. Mungkin Pingin dia kok ngapain? mencari yang lain gitu ya, kita harus tanyakan dulu ke anaknya, artinya kita tanya heart to heart ya sama anaknya. Kedua, mungkin kalau memang anaknya kepengen banget karena suatu reason yang menurut kita mungkin masuk akal gitu ya Mbak, kita bisa kasih Mm-mm. alternatif pakai akun mama, atau mungkin kita buatkan akun tapi running by mom or dad gitu ya Mbak ya, mungkin bisa ya. Jadi Boleh, kayak, ya. Mm-mm, mm-mm. tapi yang mungkin menjalankan akunnya ya mama atau papa, artinya bisa sharing password juga berarti ya sama mama sama papanya Heeh. gitu. Oh, satu lagi, berarti yang kalau itu misalnya gadgetnya, kalau pakai gadget mendingan ada aturan di mana dia nggak di ruangan tertutup sendiri gitu. Kayak, jadi dia Oke. harus apa ya? Kita bisa lihat, sorry, ini tiba-tiba pingin ikut. Hai Pas Saga. banget. Halo, bye-bye. Nggak mau Oke, tidur. Iya, gitu, Miss Dian. berarti itu ya. Ah, Saga, kamu mau ya. Gak apa-apa, Miss Dian masih. Oh, tinggal dikit lagi ya. Aku mau wrap up dulu kali ya, karena Mbak Sofi. Nah, Saga. Udah jam bobo. Oke, aku mau wrap up aja kali ya Mbak ya. Kesimpulan dari ngobrol-ngobrol seru kita hari ini. Ada Mm-mm. penggunaan gadget itu, yang pertama harus kita pakai Mm-mm. waktunya, kemudian sama konten. Ketiga, interaksi ya, interaksi antara anak sama orang tua, jangan sampai artinya ada interaksi antara orang tua sama parents. Oke, gitu Iya, ya Ibu. gitu. Keluarga parenting series mungkin sudah sangat komprehensif ya penjelasan dari Mbak Saski. Oke deh Mbak Terima Saski, kasih tinggal semua. lagi. Oh iya betul, 3 menit lagi. Sampai jumpa Iya, semuanya. kasih banyak ya. Iya. Mungkin next time kita ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang lebih seru. Aku mau saya thank you banget nih ke Mbak Saski sudah memberikan ilmu yang sangat banyak nih untuk keluarga parenting series. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Mbak Saski, thank you, sehat selalu, sukses ya. Ya, thank you. Makasih Miss Dian. Makasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam.